Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo coba ketua kelas, pimpin doanya. Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya kalau sehat. Masih semangat gak nih belajarnya? Ya, kita harus semangat. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, ada yang tidak hadir di kelas ini? Siapa? Doni kemana? Sakit? Ada lagi? Ibrahim kemana? Sakit juga? Ada lagi? Udah. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu tanya nih, masih pada inget nggak materi minggu kemarin apa? Kita ngebahas apa? Siapa yang ingat? Ayo. Ya Rati apa? Iya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa katanya? Nah, ya apa? Yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu adanya di lambang apa sih? Masih pada ingat? Iya, yaitu di lambang Garuda Pancasila. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu membacakan tujuan pembelajarannya dulu ya. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman. Dan yang ketiga, yaitu cara menyelesaikan konflik akibat keberagaman. Jadi, materi pada hari ini yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pelajaran minggu kemarin dengan pelajaran hari ini itu masih keterkaitan ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan semboyan negara sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Coba siapa yang mau kasih contoh di lingkungan sekolah ini tentang keterkaitannya Bhinneka Tunggal Ika itu? Apa contohnya? Ya, yaitu tidak boleh memilih teman. Harus saling mengayomi, harus saling menghargai, harus saling bersama. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika itu, perbedaan itu menjadi satu dalam kesatuan. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Coba perhatikan gambar berikut. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang bisa menjelaskannya? Gambar ini? Siapa? Coba kamu, Ratih. Iya, siapa lagi yang mau menjelaskan gambar ini? Kamu coba. Wahyu apa? Nah, iya, boleh. Jadi, meskipun memiliki ikatan darah, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap sifat atau watak yang berbeda akan tetapi semua perbedaan bersatu dalam satu keseragaman yang membangun keluarga. Jadi di dalam keluarga ini meskipun satu darah akan tetapi beda-beda watak, beda-beda sifat. Ada yang mengikuti seperti ibunya, ada yang mengikuti seperti ayahnya dan lain-lain.
Nah, sekarang hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang dibagi dalam beberapa provinsi. Tiap-tiap pulau memiliki suku budaya dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Jadi, semuanya itu memiliki ciri khasnya masing-masing yang berbeda-beda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lainnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, Ibu lanjutkan ya. Yaitu makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yakni walaupun kita memiliki keberagaman ras, suku, adat istiadat, dan agama, tetapi kita tetap satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Dengan keberagaman itulah mari kita belajar untuk menghormati satu sama lain. Jadi makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia ini dapat dibuktikan dengan adanya keanekaragaman yang tadi, yang seperti agama, suku bangsa, budaya, serta adat istiadat. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dipelihara oleh masyarakat Indonesia. Apa makna persatuan dan kesatuan? Coba, masih pada ingat nggak apa itu persatuan? Iya, yaitu kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk persatuan. Sedangkan kesatuan apa? Iya, Rati apa? Iya, jadi kesatuan itu merupakan hasil perkumpulan yang menjadi satu. Jadi bisa disimpulkan nih, persatuan dan kesatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan untuk serasi, saling menguatkan, dan menghargai perbedaan satu sama lain. Jadi walaupun banyak perbedaan dalam masyarakat, tentu saja terdapat hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga harus bersatu meninggalkan segala perbedaan dan terpenuhnya kebutuhan bersama tersebut. Jadi, di mana kita haruslah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup saling menghargai satu sama lain antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain. Jadi hal tersebut termasuk dalam Bhinneka Tunggal Ika, karena Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai pemersatu keberagaman. Coba siapa yang masih ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh siapa? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran kelas SD? Ya, Dimas? Iya, yaitu siapa? Empu Tantular pada tahun 1951 ditetapkan sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia. Nah, sekarang tujuan pembelajaran yang kedua yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, prinsip persatuan pembangunan. Nah, yang pertama tadi yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Coba ada yang bisa menjelaskan prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu kayak gimana? Ada nggak? Nah, baik, Ibu jelasin ya. Jadi prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, yaitu seperti suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jadi hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Dan yang kedua yaitu prinsip nasionalisme Indonesia.
Coba ada yang bisa? Nasionalisme Indonesia itu kayak gimana? Iya, Ratih? Iya, jadi nasionalisme itu merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapan siaga dari warga negara untuk membela tanah air tercinta. Dan yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Seperti apa nih yang bertanggung jawab ini? Ada yang bisa? Apa, Tono? Iya, jadi prinsip kebebasan yang bertanggung jawab ini seperti manusia Indonesia. Jadi manusia Indonesia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki kebebasan dan bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya. Jadi kita ini manusia harus mempunyai tanggung jawab untuk diri kita, untuk orang lain juga. Dan yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara. Ayo, seperti apa prinsip wawasan Nusantara ini? Ada yang bisa? Tidak ada? Ya udah, Ibu jelasin ya. Yaitu wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan ini, kedudukan manusia ditetapkan dalam keanekaragaman. Seperti yang tadi Ibu jelasin, seperti politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Nah, yang terakhir yaitu prinsip persatuan pembangunan. Jadi dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, apa ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang ketiga ini yaitu cara menyelesaikan konflik akibat keberagaman. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan cara menyelesaikan konflik akibat keberagaman itu seperti apa. Yang pertama, mengembangkan sikap yang toleran dan tanggung rasa atas segala persatuan perbedaan yang ada. Dan yang kedua, mempelajari dan mengenali kebudayaan suku sendiri juga suku lain di Indonesia dan menjaganya bersama-sama sebagai kekayaan bangsa negara Republik Indonesia. Yang ketiga, apabila masalah sudah muncul, maka diperlukan tindakan cepat dari aparat seperti penumpasan kelompok radikal dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu keempat, bekerja sama dalam membangun harmoni dalam keberagaman, saling mengenal satu sama lain, bergotong royong, tolong menolong, dan sebagainya. Nah, ada yang ditanyakan dari pembelajaran yang pertama sampai yang terakhir? Ya, Ratih? Oh, baik. Jadi penyebab konflik dalam masyarakat ini seperti tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, seperti perbedaan melakukan sesuatu, dan sebagainya. Jadi norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat pencapaian tujuan tersebut. Bisa dipahami, Ratih? Ya. Yang lainnya? Paham semua? Baik, jika paham semua, Ibu kasih tugas ya. Di sini ada pertanyaan, kalian jawab, jangan saling mencontek ya. Ayo kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, sudah selesai semuanya? Ibu ambil ya tugasnya. Mandi dulu, Ki. Terima kasih atas tugasnya. Nanti Ibu periksa. Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, Ibu simpulkan terlebih dahulu ya. Materi hari ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Di mana kita harus dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa,
adat istiadat, dan warna kulit. Jadi Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, di mana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan, dan lain yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tanpa adanya kesadaran sikap. Bisa dipahami semuanya? Baik, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Tolong kalian baca-baca lagi, belajar lagi di rumah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.